Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adkhala ala qalbi akhihi al-muslimi farahan wa sururan fi dari dunya khalaqallahu ta'ala min dhalika malakan yarfu anhu al-afat. فإذا كان يوم القيامة جاء معه قرينا فإذا مر به هول يفزعه قال لا تخف ويقول من أنت فيقول أنا الفرح والسرور الذي أدخلته على أخيك المسلم في دار الدنيا. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفظا آخر إدخال السرور في قلب مؤمن خير من عبادة 60 سنة. انتهى ما رواه Syekh Muhammad bin Bakar Al-Uskuri di Mawa'idhi. Para hadirat, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, yang semata-mata itu adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT untuk kita bersama-sama berzikir di tempat yang mulia ini, dalam kita menyatukan waktu, sama-sama kita mengorbankan atau menyisihkan atau mengalahkan semuanya agar dapat kita bersama-sama untuk menyatukan waktu di hari ini di tempat yang mulia ini dalam acara zikir dan majlis taklim. Maka ini adalah salah satu amalan yang menjadikan kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kalau pian surangan aja, misalkan mengkhususkan waktu hari Senin, aku nggak asar, aku kalau di kamar baca ini itu sampai tengah 6 surangan pian hari lainnya. Kalau tapi bakalah nanti bakalah untuk pribadi sendiri. Tapi ketika pian sama berarti hendak mengunting wah hari Senin harus kumpul sini, jadi sama berarti bakalah berarti. Artinya kan pian ada kesibukan kayaknya lo. Penting kawan berkumpul kawan halo ini. Nah, jadi gini kan kita nih katanya tolong menolong bersatu, apa kita saling membantu, saling mendukung untuk sama-sama mengadakan acara zikir atau dari majlis taklim tadi. Nah, maka ada nilai plusnya di sini karena kita mengadakannya ini gotong royong atau bersamaan itu. Nah, jadi sama-sama kita melepaskan segala kepentingan kita agar kita dapat bersama-sama melakukannya. Itu ada nilai plusnya dibanding kalau kita surangan saja mengamalkan amalan itu, walaupun kita tetap hari itu kan misalnya juga karena kita seorang wajar aja bakalan untuk diri sendiri. Hari ini kan untuk bersama-sama. Nah itu. Jadi ketika hadir banyak orangnya, nah asalnya hadir semangat jadi semangat itu kan pasti beda antara surangan lawan banyak loh kan. Namun surangan gitu baca harus semangat bener lah, banyak orangnya bersemangat. Nah maka kehadiran pian ini menyemangatikan kawan. Nah itu tak. Nilai kebersamaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan, ya Nabi ada umatku itu berkumpulan karena Allah, maka Allah Ta'ala cinta kepada mereka. Nah, walaupun kita hanya sebeda sekampung aja lah. Nah, kalau orang kayak haulan itu kan punya lagi loh kan jadi mana-mana tempat tuh harga gini nilainya kan. Nah, di kita nih sekampungan nih sudah ada nilai plusnya sudah karena kita mengutamakan kebersamaan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Man adkhala ala qalbi akhihi muslim farahan wa surura." Siapa yang dapat memasukkan ke dalam hati saudaranya Islam suatu kegembiraan dan kesenangan di dunia ini. Dengan catatan, yang inya masukkan kegembiraan itu tidak mengandung dosa. Amun kawan himong bener dihiburnya, tapi di dustainya lain. Kan kata-kata dusta disampaikan ke kawan, himong kawan mendengar. Nah, ya dapat kode. Ini senang gembira dengan kata-kataku. Mau? Ya harus kata-katanya bukan mengandung dosa. Minimal kan perkara nang biasa saja. Artinya kalau mengandung dosa itu perkara nang boleh-boleh saja. Nah, lalu kita berhasil membuat kawan itu gembira. Ternyata nilainya luar biasa. Ketika kita tuh berhasil menyenangkan kawan kita, sesama saudari kita seiman ini, ada nilainya. Nah, Allah Ta'ala ini kan
kada mau melihat akan noneh. Nah, karena kita ini sabaratan adalah hamba Allah. Bila kita baik kepada hamba Allah, Allah membalasakan. Itu kan hamba ku Tuhan nih. Nah, berarti kita kan hamba Allah juga kan. Cuma ternyata ada nilai yang luar biasa ketika seorang hamba Allah Ta'ala itu menyenangkan kepada hamba Allah yang lain. Apa fadilatnya? Khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan. Maka kegembiraan itu diwujudkan Tuhan jadi malaikat. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Padahal kegembiraan itu kan suatu pekerjaan, suatu ucapan misalkan atau perbuatan atau misalkan tingkah laku apa kita berdiam aja misalnya, tapi kawan senang. Nah, maka kegembiraan yang hasil dari kita tadi itu diwujudkan Tuhan jadi malaikat. Allah Maha Kuasa menjadikan demikian. Yadfa'u anhul afat. Malaikat itu akan menjaga si orang tadi daripada bermacam-macam bahaya. Jadi orang anak itu menyayangi orang lain, hidupnya selamat, dijagakan Tuhan daripada hal-hal yang membahayakan. Nah, itu malaikat menjagakan. Itu di dunia. Di dunia kan ada penjagaan diri itu nah. Gara-gara kata jumlah yang orang, maka di dunia itu dijagakan Tuhan. Malaikat menjagakan ini. Fa idza kana yaumul qiyamah, bila nanti karena sudah terjadi kiamat, apakah malaikat tiba jauh? Carinya pulang. Padahal berapa kita nih dunia ini kan sekarang berapa jar? 8 miliar penduduk dunia sekarang ini kan. Kali akan sampai ke jaminan Nabi Adam. Kayak apa malaikat itu minan duit dapatnya masih. Kayak apa? Tuhan akan menemukan oleh sekian berapa triliun manusia kan. Malaikat tadi, aku ini malaikat. Jadi aku hadir ke alam dunia ini kan. Jadi aku ini ada di alam nyata ini kan. Gara-gara Allah Ta'ala menciptakan aku dari kegembiraan yang sampaikan kepada saudaranya. Carinya, dapatnya dari kiamat keadaan alim, cari umatnya, dapat. Padahal yang kebanyakan orangnya. Kadang huruf. Ja'amahu qarinan, dia akan menyertai kepada orang yang bersifat penggembira kepada orang lain tadi. Nah, kemana-mana diiringinya. Fa idza marra bihaulun yafza'uh. Karena hari akhirat itu pasti menyedihkan. Jangankan kita manusia biasa, nabi-nabi kan angkat tangan. Nabi Isa nang panyayangan lawan Siti Maryam. Kayak apa Nabi Isa tuh baktinya lawan Siti Maryam. Kayak apa sih? Nabi Isa tuh sayang bener lawan Siti Maryam. Kenapa sih merasakan mama seorang kada beleki benak. Ya paling. Lalu Nabi Isa tuh kan merasa bertanggung jawab lawan Siti. Sayang bener lawan Siti nang pangaran Maryam nih kan. Ternyata Nabi Isa pun kada taharum kuitan lagi. Bukan karena sidin durhaka, tapi karena sidin ketakutan hari akhirat itu. Ganes benang. Nah, Nabi kita jangan tahan nang masih menggenang lawan umatnya. Nabi Isa aja nang nyata-nyata sayang dengan kuitan, lebih sayang pada diri sendiri, ternyata kada ingat lagi nang kuitan. Bukan karena sidin kada sayang nang kuitan, gimana kan keharatan. Nah, rasa takutnya hari akhirat itu. Apalagi kita manusia orang biasa gini. Nah, merasakan kan kita takutan tuh kayak Pak. Nang ada takutan merasakan itu kayaknya. Lawas kadinya. Jadi gila malam-malam itu kan, karena berataan. Nah, maka malaikat inilah yang akan menghiburnya. Nah, supaya jangan sampai orang tadi putus asa. Ujian malaikat, la tahab, jangan takutan ikan. Aku adalah malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk memberikan kabar gembira atau memberikan ketenangan kepadamu. Setelah bertanya siapa ikam nih? Ujar malaikat anal farah was surur. Aku adalah kegembiraan dan kesenangan alladzi adkhaltahu ala akhikal muslim fi dari dunia. Nang bahari ikam telah melakukan kegembiraan kesenangan nang ikam masukkan ke dalam hati temanmu saudaramu seagama di dunia. Sekarang akulah orangnya dibutuhkan Tuhan berbentuk malaikat. Jadi Pak pahala diikungan katanya lah. Nah, pahala diikungan kan jadi malaikat nih. Disuruh pandir pulang. Itu luar biasa lah, luar biasa ini. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Ketika kita seorang manusia ini ingin sekali memberikan kegembiraan kepada orang lain dan berusaha demikian. Hadis yang lain mengatakan idkhalus sururi fi qalbi mu'minin. Memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman itu khairun min ibadati sittina sanah. Lebih hebat daripada beribadah 60 tahun. Nah, Tuhan tuh bisa ya memberi pahala nang gawin inteng pahalanya harap teh atas arah sidin kan. Ampun menggajihan Tuhan ampunnya lo neh. Antu gaji itu Allah Ta'ala lo neh. Amu kita kan manya-manya aja. Urang 60 tahun je. Tunggang langgang lo neh. Bilang nang ujuk-ujuk ibadah ya sekali menyenangi orang aja. Pahalanya sama terserah Tuhan. Nah itu untuk pahala lo neh.
Rupanya, kenapa ya? Karena kita mau beribadah surangan seorang aja, senangnya lo kan? Kita beribadah surangan, merasa puas, merasa bahagia. Kita aja merasa bahagianya lo kan? Tapi ketika orang lain, kita gembirakan, bahwa ada kontak ke orang lain. Nah, itu kan logikanya, lah, mesti akalnya kan. Kita beribadah kan, senangnya hatiku aja, asal lapang pikiranku aja, asal puas aku ibadah. Kurang tiga bang, didehunya. Karena kan pengalaman masing-masing. Tapi ketika kita menyenangi orang lain, kan aku senang tuh pahlawan gitu aja. Pokoknya bahkan itu udah bisa sakit hati aja. Nah, kan itu kan, aku aja kayak apa aja kan yang gua kesedihan, bila dainya itu dihiburnya aku aja. Kayak apa aja aku kada baiknya aja, debunya apa lah aku aja. Kada debunya meremehkan aku aja. Nah, jadi kan kesan orang tuh luar biasa karena orang lain bakal menilai ini orang lain. Kalau kita menilai diri kita sendiri, itu seorang bagus dong, Mungkin kita menilai diri kita sendiri, kita bagus. Tapi ketika orang lain yang menilai, kita kadang-kala mencampuri. Orang itu menilainya hak merdeka yang menilai kita kan. Nah, maka nilai itu luar biasa Allah Ta'ala hargai. 60 tahun beribadah bila kawa kita menyenangi hati orang beriman. Nah, cuma catatannya adalah kesenangannya itu bukan sesuatu yang diharam. Menggunakan yang haram jangan. Ada yang manusia itu kan harjuna haram, lalu ini menolongin yang haram, lalu kawan gembira dengan haram lain. Ini menyenangi kawan dengan sesuatu yang ya boleh-boleh saja dalam agama. Atau bagus lagi yang sunat lah. Kayak barang sunat itu misalkan kita memberi makan dan kawan di warung lalu ditaktir kan, berutulakan jarah nah iya samuturan aja, aku mentraktirnya, mulai kan dihimbong Malaran dia aku aja banyak oleh-oleh pajang cucu aja. Pajang belanja ke warung aja tukarkan oleh-oleh cucu. Nah, si Ano aja mentraktir beredar. Himbong orangan itu kan mentraktir itu kan pahala sunat. Nah, itu lalu orang himbong itu contohnya. Ada kisah dari seorang wali Allah Ta'ala bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini terkenal seorang orang sufi, orang tasawuf, wali Allah Ta'ala. Sidin ini rancak kisah dan meminta tasawuf ini. Karena Sidin ini gawian bila tahun ini berhaji, tahun ini perang tuh Sidin. Ya dua ibadahnya kan besar pahalanya. Orang berhaji itu seperti berjihad orang berperang tuh jihad perjuangan melawan orang kafir. Nah, berhaji itu kan kada ada bang negara-negara itu kan kayak PBB itu kada ada bang. Jadi asingnya bang negara tuh. Ada kita ini kan kada khawarij serang menyerang negara orang. Jadi dia mesti orang lah. Habis di musuh sebenarnya Nah, jadi kita kayak perang-perang tuh kayak apa kalau kisahnya menurut Bahari itu lah ada kayak Bahari ada semudah itu tuh nak berperang. Nah, kita ini berperang ada semudah itu untuk berperang. Ada orang Bahari itu negara tuh ada persatuannya. Ada suatu ikatannya. Jadi kan bila negara kafir datangi bila katakan musuh Islam perangi kita. Nah, kita ini tak paling gila. Misalkan Australia tuh negaranya mayoritas negara orangnya kada Islam Tapi di Australia ada orang Islam. Awalah memerangi Australia lah. Nah, malah kada campur bilanya berperang. Kita memerangi Cina aja. Nah, Cina itu aja negara kafir kita perangi. Di Cina ada juga Islam. Banyak masjid di Cina. Amerika kita perangi aja. Di Amerika banyak ribuan juga masjid. Nah, jadi kita nih negara-negara itu kada lagi atas nama agama ini. Nah, jadi situ kan bersaing lagi. Nah, mana yang paling harat agamanya? Cuma kadang lagi mewakili agama itu ada lagi. Nah, sehingga orang Bahari itu bila perang tuh nyata negara kafir diperangi lagi. Jadi Israel kalau boleh. Nah, Israel itu ada kan orang Israel itu nak ada Islam tuh. Nah, wallah alam dah. Nah, cuma kan kriterianya tuh ngalih lah. Nah, jadi Abdul Mubarak ini banyak pengalaman Sidin. Ketika Sidin berhaji, ada pengalaman tasawuf Sidin. Ketika berperang, ada pengalaman tasawuf Sidin. Lalu diceritakan Sidin kepada murid-murid Sidin. Kisahnya kayak ini, ada orang jual kuda di pasar, harganya 40 dirham. 40 dirham berapa kali satu dirham itu macam-macam orang artiakan lah. Nah, ada mereka satu dirham itu 50 ribu. Jadi kalau 40 berapa tak? 2 juta lah. 40 kali 50 ribu. 40 kali 2 sampai 50 ribu ya 2 juta lah 2 juta lah. Nah, ada juga aja 1 dirham tuh 100 ribu
4 juta pulang. Jadi dakwa lo nah ada pasti itu berapa angka nangaran 1 dirham dah. Nah kalau sadinar itu ada kan sadinar itu 4 gram lebih sedikit, 4 gram 2 mili lah. Nah, kalau 1 dinar. Nah, kalau dirham ini kada seperti iyalah berapa. Nah lalu manangan kabar kuda dijual jaka 2 juta kan kuda nih 2 juta. Mas itu murahnya aja kuda 2 juta. Biasa kuda tuh 10 juta mungkin lah. Nah, kayak kita kan kendaraan tak 2 juta, atau kan nomor kendaraan sebelum motor leh, pasti nang betul-betul sudah lah, atau perapang-perapang sudah. Iya, kamu sudah motor 2 juta harganya kan, ya tak ada buruk benar lah. Ada ini kudanya sehat aja, napa tang 2 juta, murahnya aja sih din. Sakanya ujar nambah jual, anu pang kuda ini bermasalah. Nah, ada masalah, kada apa cacat, kalau kudanya pincang ada, atau kudanya getalan kada juga, sehat aja. Tiba kuda ini masalah. Ada masalah kuda ini jadi dimurahi, jujur juga lah. Nama jawab kuda ini jujur juga kan. Ada haknya. Padahal kudanya sehat, kuat. Awaknya kan baik aja. Awak 10 juta menjual, diturunkan menjadi 2 juta. Kuda ini bermasalah. Nah, bagaimana masalahnya jadi kuda ini bila inya mengapung musuh, mengulir benar, kan kuda ini pakai pedang perang. Ada musuh nah. Ini musuh ini kalah ada, kapung menangan seorang. Saya kudanya ada kemapung, kan pengulir kudanya, dikit-dikit hancang-hancang ada mapung. Padahal musuhnya di kapung ada pedang, menangan seorang. Nah kayak itu. Kayaknya pulang bila seorang kalah buka, orang mapung, kada buka, madingi. Mohon ada mengalih dapat tuanan. Pengalih misalkan pas orang harap bener nih, seorang kalah, hendak lari seorang, orang mapung, berhenti kudanya madingi musuh. Mohon ada merugikan dapat tuanan. Nah. Kada menguntungkan merugikan pulang. Kaina pulang bila misalkan kuda ni hendak menyuok musuh kan jangan begemat kan orang tak burung istirahat kan hendak dikejuti lah. Nah orang di kemah hendak dikejuti. Pajang berenai kuda ni kan di tapas-tapas berenai ini. Sakali ibu ciak, mau lah kada tunggur musuh. Ketahuan lah. Kada pintar bisa katanya lah. Nah itu menyupanak apa mengalihi lah batuanan. Jadi murahnya juga sudah bermasalah kuda ini walaupun sehat ayo masalah. Oh kayak itu kaya aja sih dia ada. Cukai sih dan kayak itu cukai aja dan kuda tuh murah cukai. Mungkin itu masalahnya. Dah sih ada yang cariin tuh pasti lah. Asal ada tahu aja. Nah lalu payu kuda tadi. Nang manukari siapa? Pas muridnya tuan guru ini nukari. Muridnya tuan Abdullah bin Mubarak ini menukari kuda tadi. Nah, betul dia bisa hanya kan. Mungkin nantan murah tuh pak. Nah itu kali murid itu tahu ini risiko. Penting murah loh. Zaman dibawa perang. Nah, biar pas hari perang, poman kan tulakan orang perang. Nah, dia berperang, sakanya kuda ni laju ibu kah? Mau musuh debatnya kan? Atau musuh mengapung, kawa lari. Ya kasus berenai juga, masih ya sekalinya. Oh, begitu kan kali ini harap nih bisa nih pawangnya nih. Nah, pawangnya nono kali. Kayak apa pandirnya nih kisah kawa jadi kuda ini berubah pulang. Ada lagi nangka itu kan seperti yang digambarkan tadi. Nah, akhirnya Abdul Mubarak ketemu, ini Sidin, kamu tahu lah kuda ini, aku pindah dulu muda Sidin. Kamu tuh di pasar kok, ini dulu yang 2 juta kok, ini dulu Nah, ada lagi kamu lah membuktikan lah ujar penjual kuda ini kan, kuda ini bermasalah, bujur lah masalahnya. Iya, bujur aja kuda masalah juga asalnya. Pokoknya kan disuruh laju kalau mau, nah malih itu bang dah. Cuma guru ulun biar hendak berperang itu, ulun bisiki tandingannya. Nah, dibisiki bisa lah. Nah, bahasa kita cuma diri kenapa? Kuda ada paham bahasa manusia. Allah Taala yang bayakan nah, jadi kayak itu biar mandiri binatangnya lah. Kayak orang aja apa? Saya bentar leh. Oh, bentar aja. Nah, garang aku pukul 3 malam, nah, malam ini nambah sahur karena sedikit lakiku. Bangun lah, terang hari kan bentar tapak. Bukannya bentar kan, memang gerak bentar. Itu sindiran aja nih Allah Taala kan. Nah, coba kan manusia tuh ya ibarat itu kayak bunga lah Tuhan lah. Nah, jangan padahal kan benda tuh memberi bekas kan, apa? Itu bunga Tuhan dari Allah Taala juga nih. Ianya, coba kan dibantah atau kayak seolahnya kayak menitipakan itulah. Nah, itu hakikatnya apa ke Allah Taala juga. Nah, itu. Kayak betul tanaman tuh leh. Kayak betul tanaman tuh. Kayak orang bunga tuh kan apa dipanggil lo aja juga. Nah, jangan menanam biruka, menanam balo.
matang jegong pandiri orang kok jentah pandirian itu kan bukannya tumbuh-tumbuhan bisa mendengar, artinya Allah Ta'ala menyampaikan. Nah itu kan, jadi pandirian itu kata-kata sindiran aja lang Tuhan itu nah padahal kan kita sampai juga kan kita berbandir lawan kucing jangan kata makan orang dari lah artinya kucing banding bersih kita cuma kita apa karena kucing itu kayak asanang rasuk bener loh hayam dibandiri dengan anak kenapa karena kita memandang kucing ini kan ada berdaya upaya la haula wala quwata illa billah juga kan artinya kucing ini ya kan ada bergerak berdiam juga Allah Ta'ala menggerakkan itu kan lalu kita pandai kucing itu pandai hati kita Allah Ta'ala juga nang mengabulkan apa yang aku pinta di kucing ini. Nah itu tuh kisahnya tuh kan. Jadi lahiriahnya menjadi kuda, hakikatnya minta lawan Allah Ta'ala. Nah kayak itu tadinya kisahnya kayak itu. Jadi dibisiki kuda tadi, bisiki talingannya. Lalu apa ujar si murid tadi mengisahkan gurunya. Hei kuda, aku mulai saat ini berjanji kepada Allah akan meninggalkan dosa dan telah kutinggalkan dosa dan akan meninggalkan dosa dan aku bertaubat kepada Allah, aku kembali kepada Allah, menyatakan diri aku naikkan menjadi saksinya aku sudah bertaubat kepada Allah. Kan hendak berperang dengan orang kafir nih, jadi harus bersih dari dosa dulu. Kalau aku sudah bertaubat kepada Allah maka ikam menjadi kawanku, harap ikam pun juga janjilah aku juga apa-apa nambah masalah-masalah dan pada dirimu tuh tinggalkan semuanya. Karena aku sudah berjanji dengan Tuhan. Masa ikam kada hakon gitu kan. Nanti kita kontrak nih. Jadi aku berjanji kepada Allah, ikam janjilah aku juga kan supaya ikam paasian dengan aku. Nah, sakanya ini dibisiki unggut kudanya. Unggut 3 kali. Nah. Padahal kuda kan ngerti bahasa manusia. Allah Ta'ala memahamkan. Nah, itu kan kisahnya. Unggut 3 kalinya aja kuda tadi. Nah, tapi kan jujur lah janjilah kadang lupa kada sadar omong aja lah. Jasad asli kan janjinya dengan Tuhan. Lalu kuda dipersaksikan tadi. Nah itu. Akhirnya kuda itu dasar bujur tadi. Pokoknya apa yang diharapkan dari kuda itu selalu terlaksana. Disuruh laju buka lajunya. Disuruh lari dari musuh lari pulang. Pokoknya kuda itu kada lagi mengecewakan selama perang itu. Dan berhasil kada sampai gugur dalam medan perang yang menang akhirnya kan si murid tadi. Nah berarti ujar si nang murid nang maulah kuda tuh jadi kayak itu nang menunggang asal kayak itu kalakuan nang menunggang asal tuh di saat Tuhan gak ada pasian lalu kuda membalasakan. Nah itu kisahnya. Jadi bukan karena kudanya nang nakal tapi karena nang ampunnya tadi dulu tuh rupanya Tuhan tuh berkhianat lawan Tuhan lawan Tuhan tuh wani lalu kuda membalasakan. Nah itu kita bisa kadang kita lawan Tuhan durhaka kucing mengacak kita loh kita lawan Tuhan berkhianat kucing ambil iwak kita lah. Ikuntannya iwak kita di selongkarnya nah bahkan kita salahnya lawan Tuhan lah bisa kayak itu kan makhluk yang lain tuh dikerahkan Allah Ta'ala untuk berikan teguran. Nah itu akhirnya sidin nyamankan dari urusan dari jadi kendaraan-kendaraan yang binatang-binatang itu kan kuda misalkan lah. Nah ketika orang kafir tuh menunggang kuda itu sebenarnya malah anak tawan yang menunggang nih ya kata mesti kita itu kan sumpah serapah tuh maka luar dimuntungnya ya kan dia bersuara kan kenapa ya kada rela awaknya tuh dipakai orang kafir baca maksiat kada relanya. Jadi binatang tuh netral kan walaupun binatang tuh kan terkadangnya binatang tuh kalau bawa ke manusia kan salah bang lah kayaknya kada takkan makan ampun orang kada bedah lah atau inya kan nya kawin kan kada baturan nah itu kan tapi kan karena inya kada bakal maka ada hukum bagi mereka. Tapi ternyata ini tahu nama orang beriman orang kafir. Bila orang kafir tak mengendarai dan kuda tadi ia sebenarnya sarik lawan kafir malah anak. Cuma ajar kuda dia kanya kada Tuhan menundukkan kami lan buhanmu kami lawan dah. Gimana karena sudah ketentuan Allah Ta'ala kami sebagai makhluk yang kada bakal ini harus tunduk lawan manusia. Paksa kami patuh. Nah, itu sebenarnya kuda itu. Atau apa kagilah binatang lain. Nah, begitu pula orang-orang zalim ketika mengendarai kuda, begitu pula kuda itu sarik sebenarnya melaknat lawan si orang memakai tadi. Nah sehingga ada hadis Nabi SAW ketika kita menyembelih ayam, wah ini jarang pergi melihat menyembelih ayam deh. Ayamnya sudah ada bersih, sudah tinggal memasaki kan gila. Ada berarti kan kita ayam tuh nukar ayam berapa minta tasmiyah namanya aja. Nukar ayam 5 ekor, ayam laki, ayam apa nukar 5 ekor. Nah, kurang loh. Karena sore kan kami itu kanakannya deh melihat orang yang beli ayam. Nah
Nah, ibil hayam laki itu jangan dilepas karena buah berubahannya kepalanya paget kepalanya panggal sudah lah. Masih kau buka hayam laki itu lah. Jadi dari kanakan tuh bila nyembelih hayam di kurungan dilunta atau di kurungan kan biasa nyembelih orang. Nah, hayam tuh kan nih tarabangnya deh, kalapak. Jadi jangan kanakan kai. Kenapa hayam tuh kayak itu? Ujar kai hayam tuh kahimuan masuk surga. Nah, padahal bulunya panggil kan kalapak nah tarabangnya. Kenapa dia kanakan kai hayam tuh tarabang? Ujar kai hayam tuh ini masuk surga. Kahimuan lo kalapak. Iya, percaya kan akan percaya. Ternyata bujur dia gitu. Ada hadisnya tuh. Nah, ada hadisnya. Gembira binatang itu ketika disembelih itu kalapak. Itu bukan mereka memberontak karena sakit, karena panggil gulu, karena luka. Ada mereka sedang kahimungan. Kenapa? Untungnya aku hayam nasibku. Nah, disembelih oleh orang beriman halal penyembelihannya. Dagingku halal dimakan orang beriman. Banyak tasmiyah malam ini kan. Nah, artinya banyak orang acara kebaikan makan aku kada sia-sia aku hidup di hayam dagingku dimakan orang banyak kebaikan. Himong. Nah, tapi kalau hayam disebut orang kafir amuk nya kan itu juga kan cuma itu ada sebagian nah, berontaknya lah. Tapi kan pemberontakannya itu bukan menurut Allah Tuhan. Nah, kayak itu kisahnya. Ketika binatang itu dimakan orang beriman, himongnya untungnya aku kada sia-sia hidupku. Ternyata hasil akhirnya aku dimakan orang beriman. Manfaat bagi orang beriman. Nah, itu pengertiannya daripada binatang nang bermuk. Ada hanyaran nih di YouTube mungkin setahun 2 tahun belum pernah melihat ada alat pengukur jantung. Nah, binatang tuh stres kan apakah? Ada alatnya diandak orang pasang orang. Kan orang kafir itu kan cangkalnya itu carinya. Kita kan kita bila lagi madahkan percaya selesai kita kan. Kita nih ada Quran ada hadis percaya selesai. Orang kafirnya ada riset dulunya. Cari dulu, teliti dulu, ulahkannya alatnya. Alat pengukur jantung, alat pengukur stres. Nah, jadi binatang itu stres kadang kawan diukur pasanginya. Nah, lalu kan binatang kurban itu kan mati loh jangan Nah, ketika ini merasa luka tuh luka tuh kan ini panik kalau panik binatang panik loh kan luka tuh kan panik darahnya keluar kan ada mati lagi. Nah, kayak apa anunya nih mentalnya nih ukuran jantung apa nang detakan atau nang gerakan jantungnya tuh atau uratnya tuh urat sarafnya tuh kayak apa itu kan diukurnya. Nah, lalu ada nyatakan waktu itu musim kurban mungkin 2 tahun silam belum pernah melihat di YouTube itu. Jadi pasangnya kepada binatang kurban. Jadi di tangan hari kurban ini jadinya disembelihnya kan. Nah, lalu direkam. Jadi kan gerakannya ini direkam oleh alat tadi. Alat ini kan banyak di awaknya binatang kurban Nah, direkam sampai mati kan. Nah, hasil rekamannya diputar. Ternyata gerakannya itu tenang benar, kada ada stres. Walaupun ya kalapak berisnya kan. Ternyata itu hanyalah sebagai reaksi karena mati kan, darah keluar Tapi hatinya tenang hatinya bintang tadi. Merasa senang kan, happy lah jurana atau bahagia aja kan inya. Perasaan yang terekam dalam alat itu. Lalu pulang dicobanya pulang ketika menyembelih ini orang-orang non muslim. Ya kan misalnya orang menjual di mana di restoran kan, menyembelih sapi pacang dijual di restoran. Nah, menyembelih orang kafir bukan upacara kurban bukan orang Islam menyembelihnya. Menyembelih diukur rekamannya, seram benar, stres benar ternyata ukurannya tuh. Nah, ternyata nang binatang kurban itu tenangnya sebenarnya tenang itu urat sarafnya itu tenang, jantungnya itu tenang. Nah, itu secara alamiah kan maka itu kenyataannya itu sebagai pelepasan rohnya itu sebagai pelepasan darah tadi. Padahal batinnya kadang kayak itu. Nah, itu ada pertahan. Jadi dibuktikan pula dengan alat yang ternyata kayak itulah mulianya orang Islam inilah. Nah, orang Islam itu mulia kayak itu kan. Nah, sehingga apa-apa yang berkaitan dengan Islam itu yang terbaik. Ya, Abang Mustamir, ya. Kenapa? Ya, dikit. Nah, kita nutup Nah. Jadi begitulah bedanya antara binatang itu ketika mereka menghadapi orang beriman dengan orang yang tidak beriman atau orang yang dicintai Allah, diridhai Allah Taala dengan orang yang dimurkai Allah Taala. Nah, mereka akan menjadi
timbal balik daripada hal keadaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tuh seolah-olahnya lah bahasa kasarnya kan Tuhan berikan paasian aku, maka alam semesta ini kutundukan ikam, itu bahasa kasarnya lah. Berikan Tuhan warilan aku, maka alam semesta ini akan aku jadikan melawat dengan ikam. Itu bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, kesimpulannya demikian, bukan hanya manusia yang kita berikan kabar gembira itu menjadi nilai baik, loh kan? Kita menghimpungi manusia atau jadi kebaikan, sampai binatang pun kita himungi, maka akan menjadi kebaikan juga kepada kita masing-masing. Ya, semoga kita semuanya dapat mengamalkan dan berikan Allah kebaikan di dunia akhirat, diberikan ilmu yang membuat masa diterimanya, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.